Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan serta menyimak suatu diskusi yang sangat menarik untuk kita simak, di mana di dalam diskusi atau debat tersebut ada Ibu Sofiatul Al-Hayat bersama dengan teman-teman para apologet Kristen dan juga bersama dengan polemikus. Kita akan melihat bagaimana mereka akan menjawab setiap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Ibu Sofiatul mengenai iman kekristenan. Dan bahkan kita akan melihat bagaimana reaksi dari para polemikus ini ketika mereka melontarkan suatu tuduhan kepada Ibu Sofiatul bersama dengan teman-teman apologet Kristen. Dan ketika Ibu Sofiatul bisa menjawab setiap pertanyaan mereka atau tuduhan mereka dengan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya, hal itu mengakibatkan mereka menjadi kepanasan sendiri dengan jawaban yang diberikan oleh Ibu Sofiatul. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak ke diskusi atau debatnya. Sekali lagi saya mempersilakan untuk kita semua bisa memberikan komentar di kolom komentar, pastinya komentar yang baik, positif, saling membangun, bukan untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mau nanya, apa yang dijanjikan Bapak sama Mbak? Hah? Apa, Om? Kurang kencang suaranya. Apa yang dijanjikan Bapak sama Mbak? Bapak mengutus anaknya dan menjanjikan hidup yang kekal. Bapak mengutus anaknya dan menjanjikan hidup yang kekal bagi saya dan teman-teman yang percaya kepadanya. Maksud saya sebelum Mbak lahir ke dunia. Sebelum siapa? Sebelum Mbak lahir ke dunia, pernahkah Yesus menjanjikan? Sebelum saya lahir ke dunia, ya saya belum tahu apa-apa, Pak. Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merancangkan keselamatan. Di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 dikatakan keturunan perempuan ini akan mengalahkan iblis. Oh, jadi enggak ada dalilnya ya? Sebentar. Allah berkata demikian kepada Hawa. Itu adalah tipologi dari Bunda Maria, seorang perawan yang menjadi ibu dari inkarnasinya Sang Firman. Firman inilah yang diberi gelar anak Allah ini, dialah yang menyatakan keselamatan itu bagi seluruh keturunan Adam. Ya, jadi dari sejak Adam, sebentar. Jadi dari sejak Adam, Abraham, Nuh, semua nabi-nabi di Perjanjian Lama itu sudah dijanjikan keselamatan oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Ya. Itu sudah dijanjikan, Pak. Ya, ayatnya juga tuh banyak sekali di Alkitab. Iya, tapi masalahnya kamu dijanjikan yang sesudah kamu membesar dewasa, baru kamu tahu ayatnya kan? Kenapa, Pak? Sesudah kamu lahir ke dunia ini, sesudah kamu beranjak dewasa, baru kamu tahu ayatnya begini-begini, ada yang dijanjikan begini kan? Iya, saya tahu keselamatan setelah ada yang memberitakan keselamatan kepada saya. Iya. Makanya saya murtad. Iya. Kau dengar dulu, Mbak. Bagi saya bukan membawa agama saya ya, ini diri saya sendiri ya, diri saya sendiri. Bukan saya tidak membawa Islam ke sini. Ini diri saya sendiri. Bagi saya orang yang baru mengenal keselamatan itu pada saat sekarang ini maksud saya tidak sebelum dia lahir baru dia mengenal, itu sia-sia itu, Mbak. Kenapa, Pak? Sebelum kau lahir kamu sudah mengenal keselamatan itu. Belum, saya belum mengenalnya. Kenapa? Iya. Kita sebelum lahir, Tuhan sudah menjanjikan kita keselamatan. Betul. Lalu? Iya. Apakah kamu boleh, kalau Tuhan pernah menjanjikan kamu keselamatan sebelum kamu lahir, apakah kamu boleh jelaskan sama saya? Apa janji Tuhan? Maksudnya gimana, Pak? Sebelum saya lahir saya tidak mengenal siapa Tuhan saya. Tetapi orang ilmu sia-sia, Mbak. Ilmu sia-sia begitulah ilmu sia-sia. Apa
Apa sih Pak? Sia-sia nggak jelas kamu. Ya, tetapi Iya. orang-orang yang sudah mempercayai Yesus Kristus, orang yang Kristen dari lahir, mereka iman mereka berdasar kepada orang tua mereka yang sudah mengenal Yesus Sia-sia itu Kristus. Mbak. Sia-sia itu. Sia-sianya di mana? Sia-sianya di mana? Sepatutnya Mbak sudah tahu sebelum Mbak lahir, Mbak cari itu, cari yang Loh, yang bagaimana kayak itu. saya tahu, Pak? Bagaimana saya tahu? Orang saya baru lahir, Itulah. saya belum bisa baca tulis, Pak. Minta maaf ya Mbak ya, minta maaf ya Mbak. Hah? Enggak, sebentar. Nah. Saya tanya Bapak. Bapak begitu dari lahir, Bapak sudah tahu bahwa Allah SWT itu adalah pencipta Bapak. Saya tanya sama Bapak. Sebab itulah kita mesti mencari Mbak. Ya iya, makanya saya 4 bulan yang lalu baru dibaptis, Pak. 2 tahun yang lalu Kebenaran saya yang kamu mencari cari, siapa kebenaran Tuhan yang sejati. begini Mbak, kebenaran yang kamu cari, bila sesudah kamu dilahirkan. Maksud saya kebenaran yang seharusnya kamu cari sebelum kamu dilahirkan. Bagaimana saya mencari ketika saya belum dilahirkan? Otakmu di mana, goblok? Astagfirullah. Loh, Itu gimana kamu coba sebab- otakmu? Coba turun dulu lah. Gimana saya mau mencari saya belum lahir? Terus saya jadi apa sebelumnya? Saya jadi kecebong. Kok kayaknya agak lain otaknya. Gak nyambung. Harusnya kamu mencari sebelum kamu lahir. Gimana saya mau tahu? Saya belum lahir. Kok aneh? Memangnya kamu Sabar, bisa sabar. mencari siapa Tuhan sebelum kamu Sabar, dilahirkan? Sabar, minum dulu, minum. Otaknya ini. Oh, sebelumnya apa? Kau reinkarnasi dari siapa kau? Siddhartha Gautama? Begini Mbak, kau dengar dulu Mbak. Bukan maksud saya, bukan mencari yang sebelum kamu lahir itu, maksud saya. Tuhan pernah menjanjikan kita sebelum kita lahir, masa dalam kandungan ibu kita. Tuhan sudah Bapak menjanjikan udah, kita. saya tanya Bapak waktu di dalam kandungan Bapak, perut ibunya Mas. Bapak kenapa di dalam? Maksud Saya saya mau tahu Bapak. ilmu, Kalau Bapak ilmu ingat, yang tuh. iya janji saya tanya Tuhan dulu. Saya tanya dulu, Bapak lagi di dalam kandungan Bapak itu. Begini Mbak, Kira-kira begini ibu Mbak. Bapak itu masih makan apa kalau Bapak tahu? Kok ngomong Begini, Bapak Mbak. cari tahu Tuhan? Lu aja masih Itu- ngisep-ngisep jempol di itulah dalam perut. dikatakan ilmu Mbak, ilmu. Iya, Kita di mana mesti cari ilmu? ilmu Aku itu. tanya, ilmumu sudah berkembang sejak kapan? Begini Mbak, saya kasih apa? Kasih Iya, jelaskan ya. kamu dulu, kamu Boleh, jelaskan boleh. dulu. Pak, Nah, kamu begini, jelaskan Mbak. Kalau dulu. bagi saya lah, Ketika kamu, sebentar, kamu ngomongin dari lahir. Saya compare ke diri kamu ya. Kamu mengerikan. Kamu reinkarnasi dari siapa? Cupatkai kah? Saya Siapa? bukan Mbak, saya tidak ada inkarnasi. Kita sama saja Sekarang Mbak. saya tanya, ketika Kita Bapak sama umur saja. 7 Di- bulan di kandungan Di Bapak. kekristenan tidak ada takdir, Bro Ruslan, Bapak, tidak ada Bapak. takdir di Ini kekristenan. mengerikan ini orang kayak Bukan gini. Bapak umur takdir. 7 Ini bukan bulan. takdir, Pak. Ini bukan takdir. Saya nggak mau ngomongin takdir. Lalu kamu ngomongin apa kalau sebelum bayi, sebelum lahir tuh ngomong apa? Enggak, Bapak 7 bulan di dalam kandungan ibunya Bapak. Ini masih janin ya, masih orok ya. Masih lubang banget. Kira-kira Bapak makan apa di dalam perut ibunya Bapak? Bapak bisa mikir nggak di situ? Makan apa Bapak di situ? Di dalam perutnya ibu Bapak? Kok mau ngomongin cari Tuhan? Hah? Coba Bapak mikir dulu Pak. Mau main logika sama saya? Logika kamu aja nggak kamu pakai di sini. Harusnya Mbak cari Tuhan sebelum lahir. Saya Islam sebelumnya. Saya baru masuk Kristen Pak. Jadi kalau Bapak mau nanya, seharusnya kamu baru lahir, kamu cari tahu. Iya, begitu saya lahir baru, begitu saya dibaptis, saya cari tahu. Bahkan sebelum saya dibaptis 2 tahun yang lalu, saya cari tahu Pak. Baptisan itu adalah lahir baru. Ya, sebelum saya dilahirkan kembali, menjadi ciptaan baru bagi Allah. Saya itu mencari tahu siapa Tuhan saya. Itu yang saya lakukan. Lalu Bapak bagaimana? Selamat Mbak ya sudah udah dapat hidayah yang sejati. Itu namanya hidayah yang sejati Mbak. Bukan Selamat, begitu, Mbak. Maksud Coba, saya, sekarang saya tanya. ilmu yang Saya sepatutnya sudah Mbak cari, bukan ilmu yang sekarang. Maksud saya, ilmu yang sepatutnya Mbak cari, ilmu yang Tuhan janjikan sebelum kita lahir. Bapak sudah berilmu Pak ketika Bapak lahir, Bapak udah berilmu, saya tanya. Iya dong, Kalau sudah. Bapak sudah berilmu, Bapak SD nggak? SMP nggak? SMA nggak? Ngapain Bapak sekolah? Bapak jadi orang pintar aja jadi Sekolah itu ilmu, maksudnya ilmu di dunia, Mbak. Udahlah Pak, Bapak ini kebanyakan nonton Enggak, ambigu dia. Zaman kapan Bapak? Bapak kebanyakan ini Pak, ngedabrus. Saya kira Anda berkelas. Nggak taunya nggak jelas. Jelas Iya. main standar ganda. Ngedabrus. Apakah kamu sebelum lahir cari tahu? Ya. Sebelum saya lahir baru saya cari tahu siapa Tuhan saya. Sekarang Bapak gitu nggak? Hanya orang yang dilahirkan kembali yang bisa memenuhi kerajaan surga. Itu perkataan Yesus kepada Nikodemus ya. Tuhan, bagaimana caranya aku menjadi kewargaan di surga, mendapat kerajaan surga? Kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjawab, bagaimana caranya aku dilahirkan kembali? Aku sudah setua ini masuk ke dalam rahim ibuku lagi. Itulah makna baptisan. Makanya kalau Bapak tadi bertanya kepada saya, sebelum kamu lahir, kamu harusnya cari tahu dulu agata tentang Tuhan. Yes, saya melakukannya. 2 tahun yang Mereka lalu itu saya mencari siapa Tuhan, dan 4 bulan yang lalu saya lahir baru.
Sudah. Mereka itu di Bapak tadi itu mengatakan kalau dari bayi sudah berilmu, sedangkan Allah mengatakan bahwa untuk roh itu tidak diberikan pengetahuan sampai sekarang. Begitu. Jadi bagaimana mengatakan berilmu orang tidak diberi pengetahuan kok? Ya iya, kok jangan ngedabrus lah kalian. Kalian juga ini yang punya iman di sini ya, saya rasa ya. Kalian juga ini loh, agama keturunan dari orang tua kalian. Kalian nggak benar-benar nyari kok agama kalian. Saya yakin itu. Iya, kita kan dari bayi kita ada saatnya kita jiwa kita ini kesadarannya belum utuh atau belum sempurna. Itu berproses. Jadi bullshit lah kalau dibilang sudah utuh sempurna ilmunya dari semenjak dalam kandungan. Nggak bisa begitu. Jangan bohong ya, dari dalam perut udah didoktrin. Jangan bohong, saya juga di posisi kayak gitu kok. Dari kecil udah dipasang ngaji kok. Oke, Fardes, selamat sore bro. Kamu mau bertanya apa bro? Silakan. Halo Fardes, Iwan atau Renzo? Silakan, Renzo. Halo, saya Iwan nih, mau nanya. Silakan Iwan. Mana lebih duluan, Yesus daripada Tuhan atau Allah Bapa? Yesus merujuk kepada kemanusiaannya, tetapi hakikatnya yang adalah firman, satu di dalam Bapa. Maka sang firman itu sejak kekal sudah bersama-sama dengan sang Bapa. Dasar ayatnya di Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau kamu mau bertanya, Yesus itu mana lebih duluan daripada Bapa? Bersama-sama. Ya, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan sang Bapa. Firman itu adalah Allah. Kalau kalian mana lebih dulu zat Allah atau kalam nafsi, Pak? Nah, jadi pas penyalipan itu nggak di situ awal mulanya ada Yesus itu. Yang bentar, saya mirorin ke Anda. Saya mirori ke Anda. Tuhan Anda pahami sebagai apa, Pak? Tuhan itu apa? Enggak, saya tanya. Tadi iya, kan Tuhan itu apa? Bagi Anda Tuhan itu apa, Pak? Yesus itu Tuhan. dikorbankan untuk. Iya. Saya tadi udah jawab ya, Pak. Saya udah jawab ya. Sekarang saya tanya, Tuhan itu apa, Pak, bagi Anda? Bagaimana nasibnya manusia? Bapak nggak bisa menjelaskan ketuhanan Allah, Mbak? Bapak? Kan saya sih bertanya, bukan untuk ditanya, Pak. Saya kan tanya bagus-bagus, kan saya tanya bagaimana nasib manusia sebelum Yesus itu disalib. Kan dia sebagai penyelamat ataupun sebagai penebus manusia dari dosa. Jadi jauh sebelum ada itu, bagaimana nasib manusia itu gitu loh. Oke, Pak. Bapak udah bisa menjawab pertanyaan saya, Pak? Tuhan itu di dalam iman Anda definisikan sebagai apa, Tuhan? Saya tanya dulu. Nggak bisa dijawab, Pak. Ini pun nggak bisa Bapak jawab. Apa arti Tuhan menurut Anda? Arti Tuhan itu adalah maha segala-galanya. Maha segala-galanya itu apa? Lebih spesifik, Pak. Ya maha segala spesifiknya, ya maha segala-galanya dia tempat kita berarti menyembah. bisa berak juga ya, maha berak, maha mencuci, maha melihat, itu kan maha segalanya, makanya spesifik, Pak. Nanti orang salah paham kalau bilang Bapak bilang maha segala-galanya berarti Allah maha mencuci, karena dia bisa mencuci, kan dia maha segalanya. Ayo, Sekarang saya spesifik, tanya, Pak. Tuhan itu artinya apa, Pak? Menurut Anda Tuhan itu artinya apa? Spesifik dong. Masa Bapak nggak tahu arti Tuhan? kan sudah saya jawab. Receh banget loh ini pertanyaan saya. Ya Receh kan sudah banget. saya jawab. Apa sudah jawaban saya maha segala-galanya? Yakin? Itu saya kunci Ya. nih. Kunci. Berarti Allah bisa itu ya? Berarti Allah bisa mencuci ya? Kan dia maha segala-galanya. Itu terserah Anda. Menurut saya dia maha segala-galanya Allah itu. Nama Tuhan. Oke, bisa wujud nggak, Pak? Kalau Allah bisa wujud nggak, Pak? Tidak. Kalau Loh, wujud kita katanya tidak tadi maha lihat. segala-galanya. Giliran ditanya bisa wujud tidak. Berarti Allah artinya dia tidak maha segala-galanya dong. Kena, Kita tidak- Bapak. Kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat. Yang saya tanya tadi, bagaimana nasib manusia sebelum Yesus itu baru disalib? Kan logis pertanyaan saya tadi. Ya Berarti kalau nggak bisa Allah jawab bilang nggak gugur bisa. ya, Pak? Berarti Allah gugur ya, maha segala-galanya ya. Gugur ya, karena dia nggak bisa wujud. Anda bisa jawab. Oke, Pertanyaan makasih ya, saya Pak. dijawab itu Allah bukan nggak wujud. saya. Berarti Allah nggak maha ya. Kurang satu nilainya ya. Ini rumahnya Anda, bukan Oke. rumah saya. Oke, Anda bisa kira-kira jawab apa? Allah itu pencipta nggak, Pak? Kira-kira Allah itu pencipta nggak, Pak? Saya mau bertanya Kira-kira- dulu di sini. Kemarin Iya, kira-kira Allah pencipta nggak? nanti saya saya tanya punya room. Nanti saya punya room. Allah Nanti saya pencipta naikkan Anda baru Anda Saya jawab. tanya, Allah itu pencipta nggak? Ini pertanyaan saya kapan dijawab nih? Lo udah saya jawab dari tadi kok. Udah saya jawab. Gimana? Bapak yang nggak jawab jawaban saya. Coba, Allah saya itu nggak pernah pencipta jawab. bukan, Pak? Tuhan itu pencipta Saya bukan, Pak? Bagaimana Nggak nasib bisa manusia? jawab. Ada sih. Tadi ditanya Allah Tuhan itu apa definisinya? Maha segalanya. Bisa wujud? Nggak bisa.
gugur maha segala-galanya, maha kuasanya nggak ada. Terus Bapak mau ngapain ke sini? Enggak, saya mau bertanya, bagaimana nasib manusia Yesus Kristus turun? Cuma itu aja kok. Apa Pak? Masa nggak bisa jawab itu? Apa? Enggak, pertanyaan Bagaimana Bapak. Ya, Pertanyaan bagaimana Bapak. nasib manusia? Dengar dulu, bagaimana nasib manusia sebelum Yesus Kristus disalib sebagai juru selamat manusia dari dosa? Yang menanti, oke, saya jawab. Yang menanti-nantikan Mesias, mereka akan diselamatkan. Yang tidak menantikan Mesias, yang tidak mengenal Mesias, mereka akan dihakimi nanti di akhir zaman. Berarti sebelum adanya Yesus, manusia itu semua nggak selamat. Saya katakan, yang menanti-nantikan Mesias, mereka akan diselamatkan. Nih kayak dari Adam, ya. Adam sampai ke Yohanes Pembaptis, ya. Mereka Ya, itu apa semua mereka tahu? menanti-nantikan Apa mereka Mesias. Iman mereka kepada Sang Mesias. Karena sebelum kematian Yesus kan, mereka itu menantikan Mesias. Semua yang berharap akan Mesias, ya. Adam, Baik, Nuh. apa mereka tahu apa Sebentar manusia kok bakal turun? dijawab kok muncungmu kayak perempuan, ya. Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, semua keturunan sampai cikal bakal bangsa Israel. Mereka semua menantikan Mesias, beriman kepada Mesias. Mereka semua itu akan diselamatkan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum mendapatkan pemberitaan akan Mesias? Mereka akan dihakimi sesuai standar hukum Taurat. Hati nurani mereka lah yang menjadi Taurat di dalam dirinya. Makanya manusia itu, Pak, nggak perlu diajarin berbuat dosa, mereka bisa berbuat dosa. Manusia itu nggak diajarin berbuat baik pun, Pak. Hati nurani mereka bisa membedakan mana yang baik. Karena apa? Karena manusia diciptakan menurut gambarnya. Allah adalah baik. Maka manusia itu juga memiliki sifat baik di dalam dirinya. Hal itulah yang menjadi standar Allah untuk menghakimi mereka yang tidak mengenal Taurat, yang tidak mengenal Mesias. Ya, itu jawabannya, Pak. Oh, bukan asumsi. Roma 2 ayat 14. Itu jawabannya. Itu. Coba Bapak itu dulu, bayangkan dulu, Pak. Ketika Bapak ditanya apakah Allah itu Maha Kuasa? Ya, kata Bapak Maha Segalanya. Ketika ditanya wujud, dia tidak mampu wujud, maka gagallah Allah Maha Kuasanya. Thank you, Pak Iwan. Sudah dijawab. Sorry Kak Agatha, Ya, Fardes, silakan. mau tanya nih Kak, ya itu dari Islam KTP gitu aja. Mau tanya, itu kan mbaknya dulu kan katanya tadi saya dengar itu mbaknya Islam. Ya, tanyalah keimanan Kristen di sini, Pak. Jangan tanya Iya, pribadi. terus iya, Jangan. yang bisa meyakinkan Mbak untuk berpindah agama itu apa? Karena saya mencari tahu, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Dan keselamatan itu ternyata nggak abal-abal. Di abad pertama, ya, 2000 tahun yang lalu, hanya Yesus Kristus yang menyatakan keselamatan itu. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang mengaku, yang bisa menyatakan, bahkan membuktikan keselamatan itu ada di dalam dirinya. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak diberikan keselamatan atas nama siapapun kecuali Yesus Kristus. Dan saya cross-check, fakta sejarah menyatakan bahwa benar-benar Yesus itu mati dan bangkit. Bahkan sebelum ada kitabnya, pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ini telah diberitakan kepada seluruh bangsa. Kekristenan ini sudah berakar kemana-mana. Pemberitaan akan Injil keselamatan ini sudah berakar kemana-mana. Bahkan sebelum saya membaca kitab kanonisasi Injil. Itu, Pak. Ya, terus itu tadi katanya Yesus itu menjanjikan keselamatan ya? Betul, betul. Menjanjikan keselamatan. Tapi kok tadi saya dengar ada Menjanjikan kata-kata dan membuktikan keselamatan. Sebentar. Menjanjikan dan membuktikan keselamatan. iya ya. Terus itu kan Yesus mati disalib, Kak. Betul. Kok Yesus bisa menjanjikan keselamatan atau membuktikan keselamatan sedangkan dia sendiri aja tidak selamat? Bangkit pada Yesus hari yang mati ketiga. disalib. Iya, bangkit pada hari yang ketiga. Nah, jangan dipotong. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia sudah mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Penyaliban adalah bentuk ketaatannya. Ya, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 dikatakan, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kematiannya di kayu salib adalah bentuk ketaatannya kepada Sang Bapa. Lalu dia mati. Untuk apa? Untuk menginjak-injak kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Lalu pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia mendeklar keselamatan itu.
Bahkan ketika dia mati turun ke dalam kerajaan maut, dia memberitakan Injil keselamatan itu kepada semua orang-orang yang ada di dalam kuburan. Nah, tadi Bapak tadi bertanya kan, lalu bagaimana dengan orang-orang yang mati sebelum dia disalib, sebelum dia bangkit? Nah, itu dia. Dia memberitakan Injil itu kepada orang-orang di kuburan. Siapa yang percaya kepadanya, dia diselamatkan. Jadi kalau Bapak bilang, bagaimana kamu mempercayai dia yang sementara dia disalib aja dia tidak bisa menyelamatkan? Justru kalau dia lepas dari penyaliban itu, maka keselamatan itu pun gugur. Karena dengan jalan dia disalib, dia mematahkan kutuk dosa. Ya, kutuk dosa itu tidak bisa menyambarnya. Karena apa? Karena tidak ada dosa di dalam dirinya. Makanya dia bangkit pada hari yang ketiga. Keselamatan itu dideklarasikan, keselamatan itu dibuktikannya kepada bangsa Israel. Makanya dikatakan melalui bangsa Israel lah pemberitaan atau keselamatan itu diberitakan ke seluruh bangsa. Nah, terus itu Kak, itu kan Yesus mati disalib, terus 3 hari berikutnya hidup lagi gitu Kak. Bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian itu hidup atau? Hidup. Bahkan dia 40 hari bersama-sama dengan muridnya dan bersama-sama dengan bangsa Israel. Untuk membuktikan dia bukan hantu, bahkan dia juga makan bersama murid-muridnya. Thomas, salah satu muridnya yang tidak percaya apakah dia benar-benar bangkit. Yesus mengatakan apa? Tusukkanlah jarimu ke dalam lambungku, ke dalam tanganku. Aku bukan hantu. Aku telah bangkit. Agatha. Silakan. Agatha, aku mohon maaf aku potong. Kamu pernah dengar nggak riwayat tentang ini waktu baginda Muhammad itu meninggal, para sahabat menunggu jasadnya sampai 3 hari. Tujuan menunggu jasadnya sampai 3 hari. Saya lupa datanya di mana, tapi ada itu riwayat itu. Jadi tujuan mereka menunggu sampai 3 hari itu apa gitu maksudnya? Mungkin teman-teman bisa menjelasin gitu, apa karena ngikut-ngikut mengharapkan kebangkitan? Gimana? Ada yang tahu mungkin. Jadi kalau saya ya Kak, saya kan tadi dari awal saya sudah bilang saya Islam, tapi Islam KTP, jadi Islam keturunan gitulah gampangannya. Jadi untuk ilmunya enggak banyak, makanya saya akan tanya. Nah itu tadi tanya sama Kak Agatha. Terus itu tadi kan Yesus mati setelah 3 hari bangkit. Yang mematikan Yesus itu siapa? Kita bisa berdialog lebih lanjut Pak ya. Lanjut. Ini boleh aku jawab nggak? Silakan Pak. Boleh aku jawab nggak? Begini, tidak ada satu entitas pun yang mencabut nyawa Yesus. Yesus pernah berkata begini, aku berkuasa menyerahkan dan mengambilnya kembali. Artinya ketika dia menjelang kematiannya, dia berkata, Bapa kepadamu kuserahkan nyawaku. Artinya dia yang menyerahkan. Dan pada saat kebangkitannya itu, Bapa, Firman, dan Roh Kudus terlibat dalam kebangkitan kemanusiaan Yesus Kristus, Pak. Nah, ini ada yang asik. Jadi, lanjut. Saya tanya dulu Bapak. Itu lanjut dulu. Diserahkan ke siapa Bapak? Nah, dia menyerahkan nyawanya atau ruhnya itu kepada Bapa, Sang Bapa, sumber dari segala sesuatu, pemilik ruh manusia itu. Siapa itu Bapak? Gimana Pak? Siapa itu diserahkan ke siapa? Bapak siapa? Ya, diserahkan kepada Bapa, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bukan. Ya, Bapak siapa? Bapak itu artinya sumber segala sesuatu. Padanan katanya zat Allah, Pak. Tapi bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Ya, berarti Yesus itu punya zat yang namanya Tuhan berarti. Dia digelari ketuhanannya dalam kemanusiaannya, yaitu penguasa surga dan bumi, Pak. Nah, saya mau tanya gini, berarti Tuhan Anda Yesus Kristus itu bisa wujud, Pak? Bisa wujud. Dalam kemanusiaannya, dia punya kodrat manusia, tentu dia punya wujud. Kayak di dalam kalian 20 sifat itu ada sifat wujud. Ya, Allah juga punya wujud. Sebenarnya 20 sifat itu wujud juga ada. Artinya bentuk. Punya bentuk. Ada dua tangan kanan, ada betis, gitu kan. Nah, punya juga. Saya tanya Bang ya, satu ini aja. Nenek Abang itu keturunannya siapa? Neneknya? Kalau nenek saya keturunan nenek saya lagi gitu, nenek moyang saya gitu. Terus nenek Anda yang pertama kali siapa? Nenek saya yang pertama kali adalah nenek-nenek. Nah itu dia. Siapa itu? Kalau di marga Batak itu ada marganya. Misalkan orang Batak marganya, kalau saya kan marganya Singringo-ringo, ya Singringo-ringo. Nah
berarti nenek saya yang dari nenek saya itu adalah namanya Sri Noringo gitu. Oh, Sri Noringo nenek Anda itu pertama kali siapa? Nah, itu saya belum tahu namanya. Entah mau kemana-mana, nggak mau ngobrolin nenek-nenek. Yang lebih banyak yang Oke, langsung aja ya, langsung ke poin aja. Nah, Manusia pertama kali itu Adam dan Hawa, Pak. Begitu. Bapak nggak usah ngomong neneknya siapa blunder. Manusia pertama kali siapa gitu. Kalau kami mempercayai manusia pertama kali adalah Adam. Adam itu ada Adam pria, ada Adam wanita. Adam wanita namanya Hawa. Begitu. Saya lagi makan babi kecap, Pak, enak, Pak. Halo. Iya. Kok gak kedengeran? Ya, silakan. Yang lainnya mau bertanya apa? Adam dan Hawa itu beragama apa, Bapak? Adam dan Hawa itu beragama apa? Nah, kalau dia percaya kepada Tuhan, tentu kita tahu ya. Dia percaya kepada Tuhan. Tapi kalau soal agamanya apa secara formalitas, ya Anda perlu menunjukkan di luar daripada Al-Quran. Adam itu agamanya apa? Soalnya kalau Al-Quran kan nggak bisa dipercaya agamanya apa. Harus di luar karena Al-Quran nggak bisa dipercaya. Anda bilang Al-Quran tidak bisa dipercaya. Loh, itu kan buatan Habs, Pak. Habs penipu. Pak, agama itu diciptakan manusia loh, Pak, bukan diciptakan Tuhan, Pak. Agama itu ada. Akbar. Bapak boleh Sekarang nih host yang dari tadi ngerocos terus, hostnya katanya orang Islam. Sejak kapan Anda masuk Kristen? Kenapa Anda menanyakan saya nyerocos? Loh, ini room saya, loh. Iya, makanya saya tanya sejak kapan Anda masuk Kristen? Berapa tahun? Saya KTP saya masih Islam. Saya baru dibaptis bulan 4 kemarin. Kenapa, Pak? Oh, bulan 4 berarti Anda kan bisa ayat kursi subah 1 ayat saja, Mbak. Nggak mau saya mau menunjukkan ayat kursi. Kenapa? Apa Nah, hak Anda menunjukkan ayat kursi aduh. kepada saya? Ini katanya mengaku orang Islam. Memang kenapa? Baru hari ini, baru berapa bulan ini masuk Kristen, ya kan? Iya, saya baru dibaptis 4 bulan. Pak, Tahun yang lalu Bapak, saya dibaptis sama Tuhan coba, saya. Kenapa? Coba kan nggak mungkin dia menjadi kafir lagi dengan membaca begitu. Saya nggak mau membaca. Oh, berarti orang Jadi Kristen kafir kalau lagi dong, membaca bahasa Arab, membaca Quran itu Jadi kafir lagi dia nanti. Murtad Bapak- lagi. Itu ya, Bapak. Bapak mau ngasih, bentar. Iya. Bapak mau ngasih saya apa kalau saya baca ayat kursi? Bapak ngasih saya singa? Beneran? Saya Maunya apa? baca ini kalau Bapak ngasih saya singa. Ini nanya-nanya nggak ngasih apa-apa, sotoy banget loh. Kembali di Ngomongin lagi host yang Bukan sotoy. Dari Jadi Sabang sudah jelas kalau Adam dan Hawa itu agamanya Islam, itu manusia mana, Pak? pertama kali. dari mana Islam? Dari mana Islam? Dari mana Adam dan Hawa Islam? Saya tanya, Allah aja baru diperkenalkan di abad ke-7. Adam yang mana ini? Yang- Adam Yang suaminya mengenalkan siapa? Allah. Adam Apa suaminya itu Inul siapa? bukan? Nah, saya mau tahu, ini Adam suaminya Inul atau Adam yang Semua bisa aja ngeklaim monopoli agamanya Adam Buddha, agamanya Hindu, agamanya Kristen, semua bisa aja, tinggal tulis aja kan, gampang aja kayak Habs menulis kan nggak sulit. Begitu. Nggak Lagian susah ya, kok. lagian gini ya, kalau kalian mengatakan Adam itu beragama Islam, saya tanya, istrinya Adam itu ada nggak di Alkitab, di Quran ditulis? Halo guys, selamat datang kembali di channel. Harusnya jangan agamanya, ada nggak di dalam Al-Quran dituliskan Adam dan Hawa itu agamanya Islam? Coba, ada nggak di Quran ditulis mereka itu agamanya Islam? Kalau ada hadisnya, riwayatnya. Oh enggak lah, Quran lah, saya nggak percaya hadis, saya percaya Quran. Iya. Coba, ada nggak di Quran? Aduh. Kalau memang nggak masuk akal, mereka anakronim. Sebenarnya begini, kalau memang Adam itu adalah beragama Islam, sahadatnya itu bukan Muhammad dan Rasulullah, tapi Adam dan Rasulullah sekarang. Adam berarti sebagai nabi terakhir, apalagi dia jadi sebagai Saya khalifah. tanya ya, Bapak. kemarin saya tanya ya, ada yang ngaku-ngaku gini, Karena dia pendiri agama Islam. Ibrahim itu agama Islam. Saya tanya di Quran ada nggak Ibrahim itu beragama Islam? Ternyata agamanya Abraham ya agama Abraham. Oh enggak, itu Islam dia. Saya tanya sahadatnya Abraham kayak gimana? Ya salah itu. Kan kok kan? Jadi jangan ngaku-ngaku lah. Ngaku-ngaku. Ya. Kalian itu dalam Quran nggak boleh berbantah-bantahan dengan ahlul kitab. Jadi kalau ahlul kitab ngomong apa itu didengarin. Sebab kalian itu udah ditetapkan, ditakdirkan untuk masuk neraka yang telah ditetapkan. Sudah, tanyakan itu kepada ahlul kitab supaya kalian tidak masuk ke dalam neraka yang telah ditetapkan itu. Begitu. Jangan dibantah, nggak boleh. Allah bilang nggak boleh bantah ahlul Ini kitab. lagi yang typing. Hostnya sudah mualaf karena percaya Quran. Gak gampang gitu.
Enggak, kita baca semua kok. Kita Gimana mau ngalah kok dia aja katanya murtad. Iya, ngapain saya mau Halo, saya mau tanya boleh nggak ini? Kalau sama bubuhannya. Oke, Iya, San. silakan. Iya, San. Silakan, Tolong, San. yang Kitab kita Al-Qur'an sama Iya, saya mau tanya. Katanya tadi kan ini Tuhan satu itu Yesus. Itu mati 3 hari. Terus lalu dibangkitkan lagi katanya. Terus? Ini yang nanya yang mana ya? Pak Nah, apa? kalau ini apa? Orang mati terus dibangkitkan lagi itu bukan cuma Tuhan aja, manusia biasa aja. Kalau di Islam juga begitu. Oke, siapa Pak yang sudah dibangkitkan Allah SWT semenjak diperkenalkan Muhammad? Satu nama aja yang sudah dibangkitkan Allah SWT, Pak. Silakan. Oh, banyak. Oke, sebutkan satu aja. Di dalam Quran Anda, siapa? Satu nama yang sudah dibangkitkan Allah SWT dan hidup untuk selama-lamanya. Saya mau tahu. Loh, kan kita nanti Loh, dijawab aja, Pak. Siapa Bukan, yang sudah itu nanti dibangkitkan di akhir Allah SWT? kiamat, Mbak. SWT Kalau itu sudah baru kiamat kita diperkenalkan semua Muhammad, dibangkitkan. ya. Sebentar, Muhammad kan di dalam Quran juga ditulis bahwa dia hanyalah penyembah dari Tuhan negeri Mekah ya. Di abad ke-7 Muhammad itu baru memperkenalkan Allah SWT ya. Dari abad ke-7 sampai sekarang, kira-kira Allah SWT itu sudah membangkitkan siapa? kalau Dan hidup Mbak, untuk di selama-lamanya. Al-Quran sudah dijelaskan pertanyaan manusia saya akan itu dibangkitkan dari kematian Oh, nanti kalau sudah belum kiamat. ada toh akan. Itu kan baru janji ngomong tok kan. Belum ada bukti ya. berarti Belum bisa Muhammad- ya. Memang Tuhanmu ada bukti, Mbak? Loh ya Yesus sendiri itu bangkit dari kematian. Enggak, Hidup berarti untuk selama-lamanya. Terus sekarang Berarti Tuhanmu di mana dari sekarang? tadi- Sekarang Tuhanmu di mana? dari Kalau- tadi kalau saya kamu jelaskan tidak mengatakan mendengar. manusia enggak hidup, Terus Yesus itu sekarang di mana kalau sudah bangkit dan hidup itu di mana? Oh, di surga dong, dia terangkat ke surga. Dia hidup Berarti untuk ada wujudnya? selama-lamanya. Wahyu 1 ini Ada dijawab wujudnya? dulu dong. Islam diem dulu dong. Halo, Wahyu halo, 1 Ada wujudnya Tuhanmu. Kalau sudah bangkit berarti kan hidup lagi. Wujudnya di mana sekarang? dibilang di surga kok nggak mendengar, nanya aja. Ya, Halo. saya kasih tahu ya. Di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 dikatakan, dia telah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya, dan dia memegang kunci kerajaan maut dan segala kuasa maut. halo, ini Jadi gimana kalau ini kalian nanya pertanyaan siapa saya? yang telah dibangkitkannya? Oh, Lazarus. Bahkan murid-murid Yesus diberi kuasa. Ya, Eutikus itu dibangkitkan oleh Rasul Bangkitkannya Paulus. memang belum ada, cuman kan Banyak. Oh, iman loh, itu bangkit beneran. Itu bangkit beneran. Loh kok iman? Sekarang saya tanya, Allah SWT di dalam Quran Anda dan di dalam hadis Anda, siapa satu nama yang sudah dibangkitkan? Coba tunjukkan saya. Satu nama di dalam Quran dan hadis Anda yang sudah dibangkitkan dari kematian. Dibuktikan dong. ya memang belum Banyak, ada. Bos, banyak. Saya Loh, kalau nggak bertanya ada, kan nggak di usah sini, ngomong halo. di sini. Kalau nggak ada nggak usah ngomong di sini. Berarti kan omong kosong. Nggak ubah dengan saya mengaku-ngaku saya orang kaya, tapi saya bukannya tidak omong mampu kosong. menunjukkan kekayaan saya. Itu tidak ada ubahnya seperti itu. Tetapi Yesus itu, dia menyatakannya melalui kematian dan kebangkitannya. Bahkan murid-muridnya diberi kuasa untuk membangkitkan yang mati. Contohnya banyak di dalam Alkitab. Loh, kok kalian ini nggak bisa menunjukkan satu pun yang dibangkitkan Allah? Gimana ini? Loh, itu kan Ngomong kosong dong. bukan kayak gitu, Ngomong Kak. kosong Saya tanya dong. itu. Halo. Halo. Iya Pak, didengerin, silakan. Jadi jangan omong Tadi kan kosong di sini. katanya Saya Yesus bisa setelah tunjukkan mati kan ayat. dibangkitkan lagi. Bukan, itu kan pertanyaan itu kan kalau saya itu kan kalau Anda berbicara gitu itu sangkutannya dengan iman, bukan perdebatan yang saya tanyakan. Kalau Yesus itu mati Loh, kalau Bapak tapi punya setelah iman ya nggak usah kembali ngobrol di dibangkitkan sini Pak. Bapak sampai nanya-nanya tadi saya ayat kursi. Loh ini ngomongin apa kalau nggak ngomongin iman? Kok aneh Anda? lagi. Yang ngomong ayat kursi itu bukan saya. Saya ini Nah. baru naik Oke. ini gitu. Oke. Jadi ya Pak. Jadi ya, tentang Lazarus yang dibangkitkan Yesus itu juga bukan soal iman Pak. Kitabnya kami belum ada, tetapi kebangkitannya Lazarus yang dilakukan oleh Yesus itu sudah disaksikan bangsa Israel. Ini bukan omong kosong. Kamu ini kalau ada orang tanya malah loncat-loncat. Jadi orang bingung kalau Nggak loncat-loncat kan Bapak nanya kan? Situ. Kan Bapak nanya kan? kamu yang bikin tadi, tempat bukan dia yang cuman nanya, dia ada baru aja orang naik. tanya, Dia jadi nggak nyambung. Jadi orang bingung. Dia bukan loncat-loncat, Pak. Bapak baru naik, Bapak nggak tahu dia menjawab siapa. Dia masih membahas yang tadi gitu. Bapak yang akalnya loncat-loncat karena Bapak baru naik. Oh ya, silakan. Ya, oke. Coba disimak dulu habis-habis Makanya ini tadi jawabannya. saya tanya ini yang ngomong siapa, yang nanya siapa.
Gak dijawab-jawab, jawabnya saya, semua juga ngaku saya, ya. Yang tadi bertanya Pak Imam bukan? Bukan, saya mau bertanya, cuma kamunya loncat-loncat terus, jadi. Loh, ini kan si yang tadi bertanya siapa? Fandi. Atau siapa tadi yang bertanya? Silakan. Saya bukan loncat-loncat, Pak. Kalian itu kan nggak mau satu-satu bertanyanya. Saya bertanya masalah ini host tadi apa? Masalah yang Tuhan Yesus dibangkitkan kembali. Apakah itu terjadinya pas pada saat itu aja atau sama pada saat zaman sekarang ini pernah juga terjadi gitu yang dialami oleh manusia yang penganut? Oh ya iya. Saya bacakan ini ya. Ketika Rasulullah dia mati dibangkitkan kembali gitu. Oh? Gimana Pak? Maksud Bapak gimana? Ketika Yesus mati, dia kan mati satu kali. Iya, kalau Tuhan itu kalau dia mengalami mati, berarti dia bukan Tuhan loh, Mbak. Mana bisa Tuhan itu mati? Sedangkan Bapak, Tuhan itu artinya apa, Pak? Tuhan itu artinya apa? Tuhan itu Rabbul Alamin. Dia itu yang menguasai. Enggak, bukan ke bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arabnya kan nggak jelas. Rob dengan ilah aja diartikan Tuhan. Nah, sekarang kepada pengertian bahasa Indonesia, Pak. Bapak itu bukan orang Arab. Bapak ke bahasa pengertian bahasa Indonesia yang kita mudah ngerti. Nanti nggak ngerti gitu. Tuhan itu artinya apa? Alam, ya. Bukan. Itu kholik. Kholik itu pencipta, Tuhan itu bahasa Sanskerta, artinya penguasa. Enggak, Bapak kalau mau dengar penjelasan yang benar. Pak Warrior, biarin. Kalau Anda mengatakan Tuhan adalah pencipta, saya tanya ya. Ketika Allah belum mencipta, apakah dia belum Tuhan? Loh, Allah itu ya. Gini loh, Allah itu sebuah nama kalau kamu tahu. Sedangkan nama-nama yang ada itu ada banyak jumlahnya. Tadi kan saya dengar, Allah itu pencipta kan, gitu kan? Kholik kan? Betul? Tuhan itu pencipta bukan? Coba. Betul. Itu sifat. Betul. Bukan nama. Tuhan itu pencipta. Oke, sebentar. Tuhan itu pencipta betul? Ya. Jadi sebelum ada ciptaan, apa dia tidak Tuhan? Tuhan. Loh, kata Bapak definisi Tuhan adalah pencipta. Sebelum dia mencipta ya dia tidak Tuhan dong. Gimana sih bahasa Indonesia? Bukan begitu. Kalau Tuhan itu ya. Makanya definisi Tuhan bukanlah pencipta, Bapak. Gini loh Kak. Tuhan itu ya Maha Pencipta. Dia itu bukan hanya itu aja. Namanya nama Tuhan itu ada. Saya analogikan gini ya Pak. Bisakah seorang penjahit dikatakan penjahit tapi dia belum menjahit? Gantian dulu dong. Halo. Kita belajar bahasa Indonesia ya. Bisakah seorang penjahit dikatakan penjahit tapi dia belum menjahit? Bagaimana Anda sematkan dia dengan sifat seperti itu kalau dia belum melakukannya? Halo, gini loh Kak, tadi Kakak bicara saya dengerin, ya kan? Giliran saya ngomong kok, saya dipotong-potong terus, kan? Oke, jadi menurut Bapak Tuhan itu pencipta, definisinya itu? Tuhan itu bukan pencipta aja, dia itu ya. Ya udah, kalau gitu silakan Bapak perbaiki. Apa definisi pembenaran? Apa definisi Tuhan menurut Anda? Ganti ya, ini ganti ya jawabannya ya, silakan. Saya mau bertanya. Definisi Tuhan itu bukan nanti satu-satu dong. Dia itu Maha Pemurah, Maha Penyayang, Kalau pencipta itu bahasa Arabnya itu kholik. Kalau penguasa itu Rob. Ya, Rob juga bukan hanya ditujukan kepada Allah, manusia juga bisa disebut Rob. Nanti dia akan kena sendiri, biarin aja. Begini loh, itu semua ya. Tuhan itu kan mempunyai sifat. Ada sifat wajibnya, ada sifat muhalnya. Terus Tuhan itu memiliki namanya itu bukan Allah saja kalau kamu ingin tahu. Sebenarnya Tuhan itu ya, kalau Allah itu ya nama. Ibaratnya gini, kayak ini ya, HP lah seumpamanya. HP itu dia itu katakanlah kaca sama besi lah. Itu wujudnya, kalau namanya HP. Gitu loh. Terus kalau Allah itu Allah itu ya nama, wujudnya, dia itu zat. Kalau kamu pengen tahu. Allah, kita pengertian Tuhan itu dulu. Etimologi kata Tuhan aja dulu Pak, nggak usah lari-lari. Nah, itu. Kalau jadi Bapak menjelaskan Allah itu. Kalau HP nama, bagaimana dengan Samsung, Ericsson, Nokia itu Pak? Itu merek. Itu nama keagungan. Oke Pak, sekarang saya tanya Pak, apakah sifat Allah itu kodim Pak? Bapak, apakah sifat Allah itu kodim? Iya.
Oke, ada berapa sifat Allah, Pak? Ada 20. Oke. Kalau sifatnya ini holik nggak? Iya dong. Oke, ada berapa yang holik? Ada 5. Ada 5 yang holik. Allah itu ada berapa, Pak? Kok bisa Kurang ada? dong. Itu kan cuma sifatnya. Allah itu ada 5. Allah ada 5 dong. Bapak Ya tadi baru enggak mengatakan. dong. Saya Allah tahu holik itu pencipta. Berarti pencipta Allah Anda ada 5 dong. 5 di dalam 1 gitu. Five tunggal. Gitu, Pak. Bukan Oh, tritunggal. berarti Five tunggal ya. saya bisa mengartikan sekarang. Kakak itu ya cuman bisa berpikir secara logis. Tapi Loh, tidak bisa mencerna. Islam yang Kalau naik kakak ke saya sendiri. mintanya logis, saya logis, kalian nggak terima. Katanya Islam agama logika. Sekarang Bapak bantah itu. Rata-rata debater naik ke sini bilangnya Islam agama logika. Sekarang Bapak agama ini pelok-pelok. Logis. Nanti kami jelaskan secara iman, nggak percaya, nggak mungkin Tuhan jadi manusia. Gitu. Ini dibawa logis gimana? Jadi menurut Bapak gimana? Mau diganti nih jawaban Bapak? Tadi yang saya tanyakan ya, Allah itu kolik, sifatnya kolik, kodim. Ya tahu ya, kodim tahu kan ya? Kekal ya, tidak berawal ya. Berarti ada berapa yang tidak berawal, Pak? Sementara Anda mengakui hanya ada satu Allah. Sifatnya ada 20. Saya tanya ada berapa yang kolik? 5. Berarti Allah ada 5. Gimana nih, Pak? 5 dalam 1. Five tunggal. Ayo. Kamu ini enggak apa itu. Oh, jangan main kata-kata sama saya. Putar kata-katanya. Saya putar balik. Ya, jadi ketika saya menjelaskan Allah yang Tritunggal, firman dengan rohnya enggak terima. Ini ada 20 yang kolik. Ada 20 yang kolik. Gantian dong. Koliknya ada 5 katanya tadi. Penciptanya ada 5. Iya, ya ada nih. Bukan tadi itu. udah direkam, Pak. Ada direkam. Anda bilang koliknya ada 5. Loh. Kok masa kok Nanti masuk PT. Omongan Bapak sendiri, koliknya ada 5. Kemakan omongan Bapak. Makanya jangan nafsu Bapak, jangan nafsu. Slow aja. Semua di sini mendengar. Udah gitu analoginya salah lagi pakai HP. Iya. Kalau merek itu F11, lalu apa Oppo F11, Oppo berapa gitu kan. Gini loh ya. Allah. Berarti gini, Bray. Mereka ini kan katanya kalau Allah dianalogikan dengan makhluk, berarti mereka jatuhnya mujasimah. Tadi dia analogikan Allahnya dengan HP. Udah jadi mujasimah di mereka. Iya. Jadi bid'ah. Udah jadi bid'ah. Nama ada aja. Halo. Saya boleh nggak terangin tapi jangan dipotong-potong. Ya. Berarti Bapak udah mujasimah ya? Bukan ahlus sunnah lagi. Halo. Langsung. Iya, silakan, Pak. Ini suara saya kedengeran nggak sih, Bray? Kok kedengeran? Nggak setuju diskusi dengan mujasimah, itu nggak mewakili Islam pada umumnya. Coba naikin Islam pada umumnya aja, daripada dia salah-salah kan dia mencemari akidah Islam yang sahih. Kita harus berlaku adil dalam hal ini. Oke, Pan Boleh nggak saya terangin sekali lagi? Zalea Fardes, kamu muslim kah? Ini setuju nggak sama pernyataan Pak Imam ini? Silakan, Bro. Pernyataan yang mana ya? Apa? Yang masalah pencipta tadi kah? Iya, pencipta itu ada 5 ternyata. Aduh, pada nggak dengar semua berarti nih. Oh, ayo. Dia, Pencipta itu jangan satu. dia udah benar kok. Sama gimana? Kamu aja dibelit-belitin, kamu aja memperibet. Oh, oke. Tadi saya terang-terangan loh menanyakannya. Apakah sifatnya holik ada 5? Sifatnya holik, bukan berarti penciptanya 5. Nggak ada sifat kolik, sifatnya kodim, bukan sifat kolik. Nah, ditanya berapa yang kolik? Koliknya ada 5, dia bilang begitu. Kolik itu artinya pencipta. Kolik itu bukan sifat. Enggak. Mas Imam tadi kan jelasin kayak gini. Tuhan itu apa gitu kan? HP. Tadi dia udah bilang Tuhan itu HP. Tuhan itu HP tadi bilangnya. Dibilangin batu dan. Berarti nggak dengar sampean tidak mendengar. Iya, nggak gitu, dengar nih. Bro. Nggak ada yang nyimak berarti. Nyimak lah aku dari tadi. Jadi gimana ya? Dia udah tadi nyimak nggak dia bilang kolik itu ada berapa? Gimana ya? Kalau orang udah di apa ya? Udah di pojok-pojok. Nggak, ini teman-teman di bawah ngerekam loh. Kamu membela dia tapi membela yang salah loh.
Coba kamu berhak untuk memberikan yang benar, Islam yang benar, biar kita teredukasi. Jangan salah dibuat jadi dilindungi kesalahannya. Sekarang kolik ada 5 itu benar nggak? Enggak, aku nggak ngertiin kayak gitu loh. Dia tuh jelasin kayak kamu nggak ngertiin begitu, tapi dia ngomong begitu, Bo. Enggak, sahabatku. Dia juga nggak ngertiin kayak gitu. Gini loh, ketika orang ngomong, gimana ya? Kalau kita ngomongin yang benar, orang jelas dia ngomong begitu di sini banyak saksinya, bukan satu aja. Udah bro, biarin bro, kita lama bentrok di sini jadinya. Udah dia nggak denger itu, udah nggak nyimak dia. Iya. Pak Imamnya kemana? Pak Imamnya kemana? Turun, dia turun. Hati-hati, kalau nggak ngerti jangan sok-sokan. Mau bahas ilmu kalam, kita juga ngerti kok ilmu kalam. Ini kan apa namanya, kalau dia nggak paham itu cukup diam aja. Kan berbahaya kita ngomong soal ketuhanan. Iya loh. Tetapi kita semua pengen teredukasi, kita semua pengen berlaku adil. Mau dengar penjelasan Islam yang benar itu bagaimana? Bukan mau saling hujat-hujatan, nggak mau begitu gitu. Bukan asal menjawab, kan kasihan para pendengar di bawah. Mereka udah bayar kuota, udah bayar paket, tiba-tiba mereka salah mendengar. Begitu loh saudaraku Pardes. Ada 5.000 orang loh yang dengar ini. Oke, Azalea, kamu mungkin mau bertanya, silakan Azalea. Aku mau nanya, kalau Islam kan kalau ibadahnya kan jelas nih, sedunia ini sama loh, dari dia punya aturan sendiri lah. Paling yang kalau yang ada yang nyeleneh dikit itu nggak tahu lah. Kalau aku mau nanya nih, cara ibadah menurut maksudnya nyeleneh gimana? Cara ibadah menurut Yesus itu gimana? Gimana yang benernya? Masalahnya sekarang kan udah banyak di gereja-gereja itu kan ibadahnya kan nggak usah ngomongin gereja. Anda mau menanya cara ibadahnya yang diajarkan Yesus? Iya, cara ibadah orang Kristen yang benar. Saya jawab, di Alkitab tertulis bahwa kami orang-orang Kristen menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu adalah perintah Yesus. Ya. Lalu bagaimana dengan ajaran Anda? Apakah di Quran ada diberitahukan cara menyembah Allah SWT seperti apa? Silakan. Aku nanya cara ibadah orang Kristen yang benar aja dulu. Iya, jangan dulu. Menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran nih. Saya cari ayatnya. Oke. Dalam kebenaran itu gimana? Apa nungging? Apa sujud? Apa dengan bacaan gimana? Jadi gini Bro Azalea, Bro Azalea, jangan berusaha untuk menarik kekristenan itu menurut kebiasaan Bro Azalea. Kalau Bro Azalea mau bertanya, dilupakan dulu. Gimana tata cara orang Kristen itu ibadah yang benar? Ya kan tadi kau bilang apakah sujud, apakah nungging, atau apakah kau bilang gitu tadi? Bro, bentar ya. Ini dalam Alkitab kami yang dikatakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan-penyembahan demikian. Allah itu adalah roh, barang siapa menyembah Dia, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini bro. Mbak, itu udah maksud aku tuh enggak, ini aja loh. Aku tuh enggak itu jawaban tuh kepanjangan. Gini loh, kalau jelasin nih, kalau di aku aja nih, tata ibadah, cara menyembah Tuhan, yaitu dikasih satu ayat kok kepanjangan sih bro, gimana sih? Kamu mau minta jawaban seperti apa? Nanti ini Agatha tambah satu lagi aja. Sebentar, kalau kamu mau meminta teknisnya seperti apa Mbak Agatha, saya akan jelaskan. Hal-hal tentang liturgi itu tertulis dalam kitab lain, bukan di dalam kanonisasi Alkitab, sama seperti di Quranmu. Perintah sholat 5 waktu itu tidak ada di dalam kitab lain itu apa? Gimana caranya tuh? Sebentar saya akan jelaskan. Di dalam kitab kamu juga tidak ada teknis atau tata cara sholat 5 waktu seperti yang kamu lakukan sekarang. Sekarang saya tanya kamu, kenapa kamu sholat 5 waktu? Apakah itu tertulis di dalam Quran? Silakan jawab. Enggak, kok nanya balik? Kalau selesain dulu jawaban aku, maksud aku tuh. Selesain dulu jawaban aku. Loh, kamu selesai aja jawaban. Ini enggak selesai. Gini, ya, ini saya bantu. Azalea. Pertanyaan aku ini gampang loh. Gampang. Iya, ini nih. Begini, Bro. Coba tanya. Gimana? Azalea, kamu mendengarkan nggak sih tadi saya menjawab? Itu ayat yang saya bawa. Lalu saya katakan, kalau kamu minta tata caranya atau liturginya, itu ada di dalam gereja. Tradisi gereja mencatatnya. Ya, liturgi-liturgi itu tidak masuk dalam kanonisasi Alkitab. Seperti apa
peribadatannya ya. Aku turun dulu ya, turun dulu. Oke, siap. Kami dulu. Oke. Setiap minggu Yesus memperintahkan kami untuk melakukan perjamuan kudus. Ya, peringatilah ini sebagai pemberitaan akan kematianku. Itu perkataan Yesus. Jadi tradisi seperti apa yang kami pelihara? Tradisi yang sudah dijalankan oleh gereja mula-mula. Itu bro, silakan Bray, kamu nambahin Bray. Iya, jadi saya tambahkan lagi, itu udah benar bro. Jadi ibadah yang sejati itu di dalam roh dan kebenaran itu benar. Tapi kalau misalnya mau caranya, ada salah satu cara. Tuhan katakan di Matius 6 ayat 6 dan seterusnya, dibilang gini. Tuhan Yesus berkata begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, jadi ini salah satunya. Masuk ke dalam kamar, ya, ruangan tertutup, kamu berdoa pribadi ke pribadi. Itu salah satunya cara juga. Ya, karena kenapa disuruh begitu? Karena lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, bukan, belum tentu. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi bukan yang harus lama ini segala macam, enggak. Kekristenan tuh bukan begitu bro. Kekristenan tuh personal to personal dengan Bapa gitu. Ya, berdoa di dalam kamar tertutup tersembunyi, katakan apa yang mau kau katakan kepada Bapa gitu. Ya. Tapi apakah salah untuk misalnya sujud? Enggak ada salahnya. Tuhan juga ada memang berdoa di Getsemani itu sujud, boleh. Enggak salah. Jadi tidak kaku bro. Kekristenan itu tidak kaku. Tapi Tuhan tekankan itu benar. Aku tuh gini ya, bro, jadi inilah. Aku kan terkadang kan kalau aku ngeliatin di YouTube juga, ngeliatin di TikTok juga, cara-cara kebetulan juga kadang-kadang setiap aku dengerin orang-orang jelasin tentang ibadahnya orang Kristen ini gimana, ada yang bilang kayak gini, maka kadang-kadang bikin bingung bro. Setiap gereja tuh pasti beda loh, tata caranya itu pasti beda ya. Kadang-kadang ada organ tunggalnya di dalam kan, ada bassnya di dalam, ada drumnya di dalam, ada juga yang hening kayak gitu kan. Nah aku tuh bingung mana yang bener, apa yang pakai organ tunggal itu, yang khutbah dengerin khutbah, apa yang tiup-tiup lilin segala macam itu. Jadi bingung. Kalau kita kan orang Muslim kan sesuai tata cara. Kalau situ ngomongnya itu enggak ya, ada juga di Efesus 5, ayat 19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Boleh. Enggak salah. Ini saya kasih tahu kamu ya. Jadi kita tuh lanjut. Di dalam Matius juga dikatakan ya, setelah Yesus selesai menyanyi, bahwa orang Kristen itu menyanyi, Yesus juga menyanyi, bro. Jadi jangan kamu kira karena ibadahnya orang Kristen itu nyanyi-nyanyi loh. Yesus menyanyi, bahkan Bunda Maria menyanyi. Dia menyanyikan lagu pujian. Nih, saya akan tunjukkan kepada kamu. Jadi bagaimana Mbak nih? Lengkap kok, ayat-ayatnya lengkap ada semua. Nyanyian pujian Maria. Menyanyi itu tuh cara menyembah Tuhan nggak kayak gitu? Kalau kamu, iya betul. Kamu itu nggak dapat jawaban. Kok nggak dijawab? Orang kamu ngomong terus, saya jawab. Ya, ini dikatakan Yesus juga bernyanyi. Lalu Yesus memerintahkan, peringatilah. Nah, ini perjamuan kudus ya. Di dalam Kisah Para Rasul ya. Korintus ya. Peringatilah itu sebagai 1 Korintus 11 ya. Nih, akan kematianku. Yesus mengatakan hal demikian. Nih, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, lakukan perjamuan. Dan saya kasih tahu kamu ya, ini saya sebagai ortodok, saya melakukan yang namanya sembahyang. Ini kitab sembahyang saya. Ya, ini kitab sembahyang saya. Dasarnya itu ada di mana? Di sini. Menurut pola Nabi Daniel, ya. Menurut pola Nabi Daud, itu di dalam Mazmur. Aku menyembah Tuhan Allahku 7 kali sehari. Jadi bagaimana cara peribadatannya orang Kristen nih? Kalau saya kan memelihara tradisi gereja ya. Ini doa-doa Mazmur kami lakukan. Nah, sekarang saya tanya kepada kamu Azalea, apakah di dalam kitab kamu ada perintah sholat 5 waktu? Kenapa tata caranya seperti orang ortodoks? Nyanyikan lagu pujian. Nih, saya akan tunjukkan kepada kamu. Jadi bagaimana Mbak nih? Lengkap kok, ayat-ayatnya lengkap ada semua. Nyanyian pujian.
menyanyi itu tuh cara menyembah Tuhan nggak kayak gitu? Kalau kamu, iya betul, betul. Kamu itu nggak dapat jawaban, kok nggak dijawab? Orang kamu ngomong terus, saya jawab. Ya, ini dikatakan Yesus juga bernyanyi. Lalu Yesus memerintahkan peringatilah. Nah, ini perjamuan kudus ya, di dalam Kisah Para Rasul ya, Korintus ya. Peringatilah itu sebagai 1 Korintus 11 ya. Nih, akan kematianku. Yesus mengatakan hal demikian. Nih, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, lakukan perjamuan, dan saya kasih tahu kamu ya, ini saya sebagai ortodok, saya melakukan yang namanya sembahyang. Ini kitab sembahyang saya. Ya, ini kitab sembahyang saya. Dasarnya itu ada di mana? Di sini. Menurut pola Nabi Daniel, ya. Menurut pola Nabi Daud, itu di dalam Mazmur, aku menyembah Tuhan Allahku 7 kali sehari. Jadi bagaimana cara peribadatannya orang Kristen nih? Kalau saya kan memelihara tradisi gereja ya. Ini doa-doa Mazmur kami lakukan. Nah, sekarang saya tanya kepada kamu Azalea, apakah di dalam kitab kamu ada perintah sholat 5 waktu? Kenapa tata caranya seperti orang ortodoks? Saya tanya kamu, kenapa kamu melakukannya seperti Kristen Ortodok di abad pertama? Sujud, menengadahkan, membungkuk, membentuk tanda salib, menengadahkan tangan, ya, sujud, ya, berdiri. Kenapa? Nah, berdiri. Iya dong. Nih, Kristen Ortodok pertama kali mereka membungkuk, menengadahkan tangan dan bersujud. Dan juga orang Kristen di awal ini melakukan yang namanya wudhu sebelum mereka sembahyang. Nah, gini lah Mbak. Nih, bentar dulu. Ini bentar. Nanti kamu jelaskan di dalam kitabmu, ya. Kenapa saya harus menerangkan ini ya? Orang Kristen Ortodok abad pertama itu sudah melakukan yang namanya ini wudhu, ya, mencuci tangan sampai membasuh kedua lengan tangan, berkumur, cuci muka, telapak kaki, ya, bersihkan telinga, dan kami sembahyang. Lalu kalau kamu itu bagaimana? Dari mana dasar penyembahan kamu? Nih, sembahyang orang Ortodoks ini. Abad pertama, Kristen Ortodoks sudah melakukan hal ini. Lalu kenapa orang Islam itu meniru penyembahan yang dilakukan Kristen Ortodoks, bro? Oh, kenapa? Jadi pertanyaannya, kalau aku nggak gimana ya? Kalau masalah meniru, mungkin kami tuh nggak meniru ya. Tapi gini loh, dengan jawaban kamu itu aja ya, bahwa sedangkan Kristen Ortodok aja melakukan secara sembahyang itu ngikutin cara-cara orang Kristen kan, tapi tanda kutip ya, kami Ortodok itu Kristen, bro. Gimana sih kamu? Iya, sedangkan mereka dengan yang kamu yakini aja cara tata ibadah mereka kalian kerjain ini sama halnya yang kami lakuin. Nah sekarang ini loh yang aku tanyakan nih tadi. Nah ini udah nyangkut. Sedangkan di setiap gereja-gereja sekarang nih gini loh, di dalam itu organ tunggal, joget-joget. Jadi maksud aku tuh, sedangkan Ortodok ini aja nih membenarkan cara sembahyang orang, cara sembahyang ke Tuhan itu gimana yang benar gitu kan? Kamu tahu nggak di Islam, di masjid itu ya, bahkan saya nih, samping saya nih dulu juga saya melakukannya. Itu pakai rebana, kelepok. Itu dulu zaman Nabi mereka sudah seperti itu. Kenapa kalian pakai rebana, tamborin ya itu namanya ya? Apa? Rebana kah itu? Rebana, nasyid ada gitu kan. Nah, ini loh. Apakah dulu sebentar. Apakah zaman Nabi dulu sudah ada nasyid? Sudah ada. Ada. Yakin? Gimana dalilnya? Gini loh. Gini. Aku itu udah jauh. Jawaban kamu udah jauh. Gini lah, aku jelasin dulu. Makanya aku jelasin dulu. Gini loh. Dari tadi aku tuh nanya cara sembahyang, cara ibadah, cara nyembah Tuhan, gini kan. Kalau masalah nasyid, masalah robana, itu kan bukan tata cara sembahyang. Itu tuh kalau seandainya bukan tata cara menyembah Tuhan. Loh iya memang betul, menyembah Tuhan ya menyembah. Terus masalahnya di mana? Menyembah. Lalu apakah kalian Islam sekarang itu kenapa ada lagu-lagu pujian ya? Di masjid itu ya toanya kenceng-kenceng gitu kan. Nah itu ngapain itu? Apa dulu itu diperintahkan itu di mana itu kayak gitu? Di mana di dalam Quranmu ada perintah kayak gitu tuh? Ngaji itu sambil nyanyi-nyanyi gitu. Coba. Agata mau nanya nih. Itu host bukan nyanyi host. Apa? Terus ngapain itu? Panjang kita. Ya, lantunan ayat-ayat pujian kan? Atau apa yang kalian lantunkan itu? Itu Mbak Agatha. Kalau melantunkan ayat-ayat
pujian itu ya, saya tanya kalian ya, itu bentuk nyanyian bukan? Melantunkan, ngerti nggak lantunkan? Tes. Tahu nggak arti melantunkan itu? Ya benar, Tes. menyanyikan. Kenapa dia bukan menyanyikan? Terus masalahnya gimana? Apakah Nabi itu menyanyi dulu? Saya tanya, apakah Nabi menyanyi? Itu Agatha mau nanya. tidak bersyair. Hah, apakah Nabi bersyair dulu? Diajarkankah menyembah itu dengan Selamat bersyair? malam. Ya, Enggak, aku potong dulu Mbak Agatha. Kalau Selamat aku dari malam. tadi aku nggak ngomong kalau nyanyi itu tata cara menyembah tuh enggak. Jangan Musik sampai Selamat malam. orang Kristen menyembah tuh pakai nyanyi-nyanyian enggak, Islam enggak. Ya Selamat udah. malam. Salah. Sebentar ya, saya nggak peduli ya agama kamu. Tapi kalau kamu nanya, itu kenapa orang Kristen nyanyi? Yesus nyanyi, Raja Daud menyanyi, ya. Raja Daniel juga menyembah dengan menyanyi. Bunda Maria menyanyi. Saya sudah tunjukkan ayat-ayatnya. Ya, kenapa orang Kristen menyanyi? Karena seperti itu memang. Menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Bentuknya nyanyian, bentuknya sujud, bentuknya tari-tarian. Ya kenapa? Daud juga menari, menyanyi, menggunakan alat musik. Saya sudah tunjukkan dalilnya. Lalu apa yang mau kalian pertanyakan lagi? Ya, kalian mempertanyakan, kenapa pakai organ tunggal lah? Itu musik yang ada di zaman sekarang. Ya, kalau saya tanya balik, dulu Nabi kalian naik onta. Kalau dulu ada pasti pakai organ juga. Sebentar, Kalau dulu ada organ pakai organ. iya, kenapa kalian sekarang naik mobil, naik kereta, naik pesawat? Dulu Nabi dulu nggak naik itu. Ayo kalian naik onta lagi. Ayo kembali ke zaman dulu. Enggak, udah terlalu jauh. Jangan gitu. Relevan. Lalu kalau kamu nanya organ tunggal, musik segala macam, itu adalah apresiasi mereka masing-masing tiap gereja. Ya, saya sebenarnya nggak mau jauh, tetapi kalau kamu Kreativitas. kalau mau nanya kenapa sekarang pakai istilahnya ya, saya bilang kenapa pakai teknologi yang canggih, pakai organ tunggal apa segala macam. Sekarang saya tanya kalian, orang zaman dahulu kira-kira naik haji itu naik apa? Saya tanya dulu kamu. Turun aja, mau coba. Bentar. Naik haji itu ibadah nggak sih? Kalian Tanya, takut nurunin aku? Naik haji itu ibadah nggak sih? Saya tanya aja Takut Lea. lah. Kok Ngapain aku sih? nyuruh aku turun? Saya tanya aja Lea. Ibadah haji itu kira-kira ibadah nggak sih? Itu peribadatan nggak sih? Ibadah nggak sih? Saya tanya. Gue yang turun ya. Ibadah. Biar ada kesempatan mau nanya. Kalian pergi ibadah. Sekarang saya tanya, kenapa kalian pergi ibadah naik pesawat kalau mau naik haji? Hah? Kenapa nggak naik onta? Kenapa? Kejauhan, Mbak. Ya udah. Jawabnya. Ayo, Agatha. Lu ini bocah jadiin bini juga ntar. Teknologi kan? Sekarang saya tanya, apakah kalian menolak teknologi? Saya tanya. Enggak nolak. Ya Jawaban itu sudah kejauhan, Agatha. Loh, kan kamu nanya tadi gini ya, Kadrun, kenapa kalian pakai organ tunggal? Muncung kau itu tadi ngomongnya gitu. Bang, kenapa rupanya pakai organ tunggal? Yang penting kan nyanyiannya, bukan organ tunggal yang dipermasalahkan. Ya kan? Kalian mau naik pesawat kayak naik jet pribadi, yang penting kan kalian beribadah kan? Kok sibuk kau? Nanya-nanya organ tunggal, iri kau? Kok pasang organ tunggal itu di masjid kau? Dulu emang udah ada toa, saya tanya, untuk memanggil orang beribadah. Dulu udah pakai toa belum? Kok pakai toa kau sekarang? Buatan kafir. Enggak, Agatha. Itu udah. Gimana ya kalau jelasin? Jangan pakai toa kalian, berisik tahu ke telinga saya nih, sampai denger nih di telinga saya. Jangan pakai toa kalian, itu buatan kafir. Yang gak usah didengar. Jangan pakai mic, ya berisik tahu. Gitu. Ini kalian ini Enggak, gini loh, kalau Islam itu tuh kayak gini Mbak Agatha, aku jelasin dulu ya, sebentar aja. Nggak usah, aku nggak mau tahu Islammu, aku nggak mau tahu tentang Islammu, aku nggak perlu, nggak penting untuk kami. Nggak perlu kau jelaskan Islammu, ya, gitu aja. Jangan kalian sibuk mengurusi peribadatan orang. Kalian di tahap hakikat Allah saja kalian belum lulus. Sibuk kalian ngurusin cara beribadah orang. Gak usah sibuk, jangan ngurusin peribadatan kalian ya. Kalian lihat nggak berita terbaru? Dan perlu dicatat Agatha. Mbak Agatha, gini loh, makanya jangan mau itu. Bro. Itu kan bikin forum. Apa Bray? Bro Azalia, kalau ibadahnya itu terus begitu terus itu namanya ritual, bukan ibadah. Sama terus begitu aja. Itu ritual namanya. Ibadah bukan ritual tuh. Ya udah ya. Jangan terlalu sibuk sampai ke arah situ. Kita bahas makna teologis, ya. Kita membahas makna teologis. Jadi enggak gini ya Mbak Agatha. Gimana ya? Si Agatha, nyuruh aku nanya. Ya, nanya aja lah Pak Hari. Kamu aja lah nanya Pak Hari ini si Jadi Ajalia aku jawab nih. Cara ibadahnya orang Kristen gimana benernya? Dari tadi kamu nggak kaku, itu aja bebas, kreatif, sesuai kreatif aja. Yang penting isinya maknanya. Gitu kan jawabannya bebas kok bener. kita. Jadi intinya tuh bebas. Kamu bilang inti-inti, kamu bertanya sudah dijawab setengah jam lebih, kamu nanya lagi, kamu ulang lagi pertanyaan. Kamu itu maunya jawaban sesuai dengan apa yang kamu mau, itu kan?
Itu kan mau bukan Azalea kan? Kalau kamu sudah memiliki Betul jawabannya, banget. ya udah kamu nggak usah bertanya di room ini. Gitu aja bro. Ya, Benar. jangan ribet kali hidupmu. Berarti gini loh. Nggak usah berarti sudah dijelaskan. Aku juga mau ngambil kesimpulan dari jawaban Mbak Agatha yang cantik ini kan. Nggak usah, Jadi kalau seandainya menyimpulkan. Nggak ada hak kamu menyimpulkan. Loh, kok kamu tahu bertanya kalau Agatha itu cantik? jawaban. Kamu pernah lihat? Kamu jangan menyimpulkan ya. Jangan menyimpulkan apapun. Ya, nanti saya bisa simpulkan juga agamamu nanti. Mau saya simpulkan agamamu? Simpulkan kalau bisa. Agama saya udah benar kok. Iya, agama kamu itu ciptaan Muhammad. Itu kesimpulannya. Ciptaan Muhammad. Agamamu ciptaan Paulus. Nggak ada Paulus itu. aja nggak jelas tuh. Karena bahkan kekristenan sudah ada sebelum ada kitab. Coba sekarang ya, saya tanya kamu aja Lea, tanpa Al-Quran, apakah kira-kira Islam itu ada? Kalau menurut ajaran-ajaran gini loh, Mbak Agatha tadi kan udah dijelasin kan? Kamu tangkap dulu pertanyaan saya. Kira-kira Allah Jawab dengan dulu. agama Islam, ya kamu tangkap dulu ya pertanyaan saya. Kira-kira Allah dengan agama Islam, apakah akan ada tanpa adanya Muhammad dan Qurannya yang dia buat itu ya? Itu dulu tangkap ya. Apakah Islam itu akan ada tanpa adanya Muhammad dan Qurannya itu? Itu dulu. Saya mau tahu, apakah Islam dan Allah SWT itu akan ada tanpa Muhammad dan Qurannya? Silakan. Gini Mbak Agatha, ya, gue jelasin. Tadi kan udah dijelasin juga, ini sebenarnya nyambung loh. Dari segi cara-cara orang dulu aja, cara orang gimana ya? Tadi kan siapa tadi yang ngomongin cara orang-orang lama dulu cara ibadahnya itu sujud, ada sujudnya. Nah, Nabi Muhammad ini kan dia kan Saya tanya apakah Islam dan Allah SWT itu ada tanpa Muhammad? Itu dulu jawab. Tanpa Muhammad dan Al-Quran, apakah Allah SWT dan Islam itu ada di dunia ini? Itu dulu jawab. Silakan itu. Gak usah ngomongin peribadatan dulu ya. Kira-kira ada nggak? Bisa ada nggak Islam dan Allah SWT tanpa Muhammad? Silakan. ada. Buktinya mana? Buktinya mana? Nah, ini buktinya nih. Tanpa nih, jadi ya. Nah, ini bukti. Ya, tanpa Muhammad dan Quran. Tanpa Muhammad dan Quran, apakah Islam itu ada? Itu dulu kamu jawab. Kalau saya nanti bisa menjawab bahwa kekristenan itu ada bahkan sebelum Alkitab ini ada. Saya akan buktikan itu. Kamu tutup Quran kamu. Kamu tutup Quran kamu. Apakah kira-kira Islam itu dan Allah SWT itu dikenal? Coba kamu tutup Quran kamu. Tanpa Muhammad dan Quran, Islam itu ada nggak? Allah itu ada nggak? Coba kita buktikan dengan sejarah. Silakan kamu jawab. Mbak Agatha ini ahli sejarah Bingung apa udah jawabnya. ahli kitab sih? Ya, jadi gitu ya, nggak bisa jawab kan? Tanpa Quran. Enggak. Tadi Islam mikrofon itu aku nggak ditutup. ada. Islam itu Aku nggak pernah bisa jawab. Oh, silakan. Ini ahli sejarah apa ahli kitab? Ahli kitab. Kalau Anda bisa menjawab MR, kamu jawab aja. Ya, kalau kamu nggak bisa jawab, mending kamu mute. Nanti kamu bertanya saja. Iya, kalau ngomongin nggak usah ngomongin sejarah terus. Udah ngomong, kenapa takut sama sejarah? Saya bongkar. Silakan aja enggak, jawab dulu. Sejarah dia tadi aja gini loh. Aku jawab simpel dengan kita ngomong Apa namanya Mbak Agathanya ahli sejarah? Oke, Gini jawab loh. dulu itu. Azalea, kamu nangkep nggak Azalea? Oke, aku nangkapin loh. Tanpa Quran. Apakah Kalau nggak ada Islam ini ada? Islam tuh kayak gini lah. Aku jelasin sama Islam tuh. Sejarah, kapasitasnya sarjana sejarah apa gimana? Gimana? Iya, jawab aja. Tanpa Quran, kira-kira Islam dan Allah SWT itu ada nggak dikenal? Silakan. Ada nggak dikenal? Gini loh. Kalau kami kan Muhammad itu kami yakini kalau Muhammad itu tuh ada dan benar kan? Ada dan benar. Gini loh. Dia itu tuh gimana? Kalau dibilang meneruskan dengan ajaran-ajaran dahulu, kami kan percaya Injil juga. Percaya Injil dengan kita nama juga. Om. Tanpa Quran dan Muhammad, apakah Islam itu dikenal di muka bumi ini? Itu dulu jawab. Kamu tutup Quran kamu. Di mana Islam itu berkembang? Ya, di mana Islam itu berkembang tanpa Qurannya? Ya, selamat malam Ibu Agatha. Ya, selamat malam. Tunggu ya Pak Karim ya. Sabar ya, biar si ini dulu ya menjawab si Azalea. Silakan Azalea. Tanpa Quran
kok jadi gini loh. Kamu tuh memaksa Nabi Muhammad tuh gimana ya? Susah kalau nggak jawab. Jadi gini ya, jangan ada orang Islam satupun mengaku bahwa Ibrahim itu Islam, Adam itu Islam. Nggak ada Quran, nggak ada Islam, nggak ada Islam, nggak ada Quran. Saya akan tunjukkan. Ya, sekarang saya kasih tahu Anda, orang Kristen itu di abad pertama sudah dipanggil Kristen sebelum ada kanonisasi Alkitab. Saya bisa tutup Alkitab saya. Tetapi Mbak Agatha, ini loh. Setelah ada ke seluruh penjuru bangsa. Ya, sekarang saya tanya, bisakah tanpa Quran, tanpa nabimu, Islam dan Allah SWT itu diperkenalkan ke seluruh dunia? Silakan. Diperkenalkan. Ginilah kami kan kamu nggak bisa ngomong kayak gitu lah. Kalau itu tuh ahli sejarah aja. Tapi gini loh, jawaban aku awam aja nah ya. Jawaban orang-orang goblok aja nah. Anggap aja aku goblok. Situ kan tadi sebelum debat tadi kan ngomong. Nggak mau anggap kamu goblok. Sebelum debat tadi aku ngomong tata cara ibadah tadi. Kristen Ortodok itu tuh udah lama kamu bilangin. Kamu masuk ke pertanyaan saya, jangan balik ke yang tadi. Kamu masuk ke pertanyaan saya peringatkan. Makanya aku jelasin kenapa kami bilang kami mengklaim Ibrahim itu kan Islam, kata kamu kan. Daud Islam kan? Benar nggak? Kami mengklaim kan? Kami mengklaim Islam itu mengklaim Ibrahim itu tuh Islam, Daud Islam. Gini loh, bukti kalau Nabi Daud itu tuh Islam, gini loh, cara penyembahannya dia aja nih, dia sujud. Tadi kan udah dibilangin sama siapa tadi, Pardes kah siapa? Yang di atas tadi. Caranya sujud dengan hening di dalam kamar, nggak ada. Kau ngomong ke Pardes kau, jawabanku semua. Nggak usah kau bilang Pardes. Itu semua aku tanya ke kau, di mana di dalam Quran tutorial sholat 5 waktumu itu pun nggak ada di Quranmu. Bos kau banyak cerita kau naik peribadatan. Justru Daud, Daniel itu saya yang ngomong tadi. Penyembahan yang dilakukan Kristen mula-mula itu dari situ dasarnya. Loh, sekarang agama kamu dulu, kamu selamatkan dulu Islam ini. Bisakah Islam itu dikenal tanpa Quran dan Muhammad? Itu dulu jawab. Tadi itu udah saya jawab. Agak gini lah. Nah, aku tak. Jadi aku ini. Yalah, capek aku ngomong sama kau. Nggak nyampe IQ kau. Kok capek aku ngulang-ngulang. Tak kemana-mana kau. Dijawab apapun nggak kau dengarkan orang. Begini Ibu Agatha. Udah, Pak. Kalau mau nanya aja Pak Karim. Saya coba jawab, apakah tanpa Quran dan Nabi Muhammad itu Islam ada? Jadi Islam itu, Nabi Muhammad itu dia bukan membawa agama Islam, tapi dia melanjutkan agama Islam yang pernah dibawakan. Gimana dalilnya Muhammad itu tidak membawa agama Islam? Silakan dalilnya. Saya buka. QS berapa Pak? Bukan tidak membawa saya. Dengarkan baik-baik orang bicara supaya bisa tangkap otak itu. Pakai data. Kita nggak bisa nggak pakai data Pak. Kalau pakai data pakai data. Jadi Nabi Muhammad itu bukan yang menentukan Islam itu, tapi dia melanjutkan. Bukan dia yang. Oke. Berarti Islam itu bukan agama yang baru dibawa Muhammad. Tahun berapa Pak? Betul sekali. Tahun berapa? Betul sekali. Tahun berapa Pak Islam Pak? Ada sebelum Muhammad Pak? Tahun berapa? Islam itu sebelum penciptaan langit dan bumi itu karena Allah lah Islam. Allah itulah yang menurunkan hukum-hukum Islam itu. Jadi Nabi Adam juga diatur cara peribadatan, semua malaikat itu Islam sudah diatur oleh Tuhan sebelum ada penciptaan. Lihatnya di mana Pak? Tahunya begitu lihatnya di mana? Dalilnya di mana Pak? Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Loh, katanya nggak usah lihat. Katanya Islam itu bukan ini. Anda minta dalil. Carinya di Quran. Gimana sih Pak? Kan Anda minta dalil. Sekarang saya tanya Bapak. Sekarang saya tanya Bapak. Quran Bapak yang paling tua itu. Kalau Anda tidak minta dalil, sekarang saya tidak berikan dalil Al-Quran ya. Tapi buktinya adanya alam semesta adalah diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu siapa? Oh, Buddha juga mengklaim itu ciptaan Buddha Pak. Menurut manusia, Tuhan itu siapa? Menurut manusia. Loh. Bapak, kalau mengklaimnya dengan bukti, ini buktinya ciptaan Pak. Sebelum Islam mengklaim di abad ke-7, bangsa Israel itu sudah mengklaim bahwa langit dan bumi ini, bayangkan ya Pak, 2000 tahun sebelum Islam ada, Nabi Musa itu sudah menulis di dalam kitab Genesis bahwa langit dan bumi ini Allahnya dia yang menciptakan, Allah bangsa Israel. Bapak kurang cepat kalah start klaimnya langit dan bumi. Kalau itu jangankan Bapak ya, Hindu sana juga mengklaim itu, dewa-dewa dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Itu nggak bisa jadi dasar Pak, itu wahyu umum Pak. Semua agama menggunakan wahyu umum. Sekarang pakai wahyu khusus Pak. Silakan. Jadi jangan ngedabrus di sini Pak. Ini kayak Bapak lagi takiyah di pasar Pak. Orang-orang bodoh ya, mungkin Bapak bisa bodoh-bodohin. Maaf, saya nggak bisa nerima jawaban Bapak.
Bukti Islam ada dengan adanya ciptaan, Pak. Halo. Kristen itu, Pak, abad pertama belum ada kitabnya, itu udah dikenal seluruh bangsa. Bizantium sana, Pak. Syria sana, Pak. Itu Kristen semua dari dulu. Dari abad pertama. Belum ada itu kanonisasi Alkitab, Pak. Masa Bapak tahu? Di Antioquia abad pertama Kristen itu sudah ada, sudah dikenal. Kanonisasi kitabnya belum ada. Bayangin. Quran Bapak, Quran terlama 1924. Itu baru muncul ya dari Kairo sana, Pak. Ibu Bapak agata, ngomong tentang apa di sini? tinggalkan dulu kitab suci, tinggalkan dulu dogma. Manusia di dunia ini mengenal Tuhan. Ya, mengenal Tuhan. Dan Bapak mengenal Tuhan yang benar itu bukan hanya Tuhan yang Anda yakini. Manusia banyak di dunia ini. Oke. Allah SWT itu kenal di mana, Pak? Menafsirkan Tuhan Bapak, gak usah jauh-jauh. Bisa nggak Bapak mengenal Allah menggunakan SWT? dalil, jangan menggunakan dalil Al-Quran. Coba Iya, saya tanya kita Bapak. gunakan logika intelektual. Kita gunakan logika. Yuk, mau intelektual ya. Oke, mau main intelektual ya, Pak ya. Bisakah Anda mengenal Allah SWT dan Muhammad tanpa Quran? Coba jawab dulu. Bisa. 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 Dari mana Allah SWT itu ada? Malam. Dari mana? Tanpa Apa bukti Al-Quran tertua? tanpa Apa Al-Quran bukti dan tertua tanpa Allah Nabi Muhammad, SWT itu bukti tidak terkuat. ada? Bukti terkuat adalah seluruh manusia di dunia ini akan pasti mengenal Tuhan, mengenal Tuhannya yang menciptakan langit dan bumi. Aku kasih tahu sama kau ya, Pak ya. Agama Hindustan lebih tua dari Islam. Mereka juga udah bilang ini, dunia ini ciptaan dewanya dia. Dewa Ganesha, dewa apa? Ya, Pak ya. Jangan mau klaim-klaim ditanya apa bukti nyata Allahnya pun dia nggak tahu kok. Ini kali ceritanya. Oke, Irwan. Kamu bertanya aja lah kalian, gak usah sok menjawab lah di sini. Bertanya aja. Jawaban kalian ngaco-ngaco. Silakan Irwan. Bertanya, ya, selamat malam, Mbak. Selamat malam, silakan. Ya, saya mau jawab tadi Mbak Agatha. Gak usah, itu Bapak tanya bertanya aja, juga. Pak. Bapak bertanya aja. Oh, saya mau bertanya, Kristen itu nabi siapa yang bawa? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi, siapakah pengikut-pengikut Kristus? Yaitu orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus. Nabi siapa itu, Pak? Nabi Yesus. Jadi pertanyaan saya, sebelum ada Yesus, adakah agama Kristen? Istilah Kristen itu baru diperkenalkan, ingat ya. Istilah Kristen itu baru dikenal di abad pertama. Itu pertama sekali di Antioquia disebutkan, ya. Tetapi pengikut Mesias, pengikut Kristus telah ada sejak Adam. Kenapa saya mengatakan itu? Di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dinubuatkan tentang adanya seorang Mesias, keturunan perempuan yang akan mengalahkan iblis. Itu nubuatan yang sudah diberikan kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Apakah Adam dan Hawa menanti-nantikan Mesias? Iya. Lalu Abraham juga dijanjikan berkat keturunan yang berasal daripadanya. Makanya diadakan tanda, yaitu sunat. Penggenapannya adalah Yesus Kristus. Apakah Abraham ini juga beriman kepada Sang Mesias atau Yesus Kristus? Ya, maka dia juga Kristen sebagai orang yang menanti-nantikan Kristus atau Mesias. Demikian juga nabi-nabi seterusnya sampai kepada Yohanes Pembaptis. Mereka adalah orang-orang yang menanti-nantikan Kristus, maka mereka juga disebut Kristen. Hanya istilah penggunaan kata Kristen saja baru diperkenalkan di abad pertama di Antioquia. Sebelumnya, para pengikut Kristus ini dipanggil sebagai pengikut jalan Tuhan. Itu ada di Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik antara Ibu Sofiatul dan bersama dengan teman-teman para apologet Kristen dan juga bersama dengan para polemikus, dan kita bisa melihat bagaimana dengan luar biasa Ibu Sofiatul dan teman-teman dipakai Tuhan sehingga mereka bisa membawakan setiap data-data yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka dan juga tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Ibu Sofiatul bersama apologet Kristen mengenai iman kekristenan. Dan kita juga bisa melihat bagaimana setiap data yang dibawakan oleh Ibu Sofiatul itu semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya, dan sangat disayangkan ketika Ibu Sofiatul membantah setiap pernyataan atau pertanyaan mereka. Pada akhirnya mereka sendiri merasa kepanasan karena mereka sendiri tidak memiliki bukti yang bisa menyanggah data-data yang dibawakan oleh Ibu Sofiatul itu sendiri. Dan ya,
pada akhirnya mereka sendirilah yang menjadi kepanasan emosi dan terus berusaha untuk menyerang iman kekristenan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya tidak perlu mereka pertanyakan, karena mereka selalu mempertanyakan tentang ketuhanan Tuhan Yesus dan juga Alkitab seperti itu. Karena tidaklah mungkin bagi mereka yang tidak beriman kepada Yesus Kristus dan tidak percaya kepada Alkitab dengan begitu mudah mereka memahami dan mengerti konsep ketuhanan Tuhan Yesus itu sendiri. Karena kalau kita melihat mereka sendiri seharusnya perlu banyak belajar, perlu banyak membaca lagi Alkitab dengan sungguh-sungguh supaya mereka boleh melihat kebenaran di dalamnya dan karya keselamatan yang telah diberikan Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus. Karena kalau kita melihat kebanyakan dari mereka mempelajari Alkitab atau membaca Alkitab bukan untuk mencari kebenaran di dalamnya, melainkan mereka hanya mau mencari kesalahan dan juga menggunakan ayat-ayat Alkitab yang mereka tafsirkan sendiri untuk menyerang iman kekristenan. Akan tetapi walaupun demikian kita terus berdoa untuk mereka, teman-teman para polemikus ini, supaya ketika kebenaran itu diungkapkan atau dibukakan, mereka sendiri boleh membuka hati mereka untuk menerima setiap kebenaran firman, supaya mereka sendiri boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh melihat bagaimana karya keselamatan yang telah diberikan Allah bagi umat manusia melalui Yesus Kristus, sehingga ketika mereka menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, mereka boleh memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal, hidup bersama dengan Bapa di surga. Kita juga terus berdoa untuk Ibu Sofiatul dan teman-teman para apologet Kristen, supaya mereka juga terus dipakai Tuhan sangat luar biasa untuk memberitakan kabar sukacita, membukakan setiap kebenaran kepada semua orang, supaya banyak orang yang boleh dimenangkan dan diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.